Nama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, seperti yang kita lihat ya untuk GBP USD pada video sebelumnya ya, saya ada bilang dan saya ada peringatkan juga kepada kalian, jangan kalian ambil buy ya, karena memang dia itu sudah ada terjadi area short atau change of character di time frame 1 jamnya itu gitu. Nah, kalau kita lihat short ini itu bermula dari level harga kurang lebih di 26.272 gitu. Jadi di level ini dia shortnya gitu. Nah, ini kalau kalian mau lihat ya untuk shortnya itu di sini gitu. Nah, ini shortnya dia. Nah, makanya saya bilang jangan buy gitu, karena memang dia sudah short si 1 jamnya. Kemudian kita akan buy kalau dia berhasil break dari zona ini yang hijau di atas ini ya, di 26.675 gitu. Ini ada tulisannya break zone ini berarti harus switch buy dengan target resisten di atas gitu, dengan target resisten 26.800 sampai 27.268 gitu. Kemudian untuk saat ini si GBP USD ya secara minor trend, kalau kita ngomong trend ya, secara minor ya kita lihat di 4 jam itu sudah berubah ya jadi downtrend kalau untuk minor ya. Tapi kalau untuk yang primary trendnya itu belum berubah gitu. Primary trendnya itu dia akan berubah. Misalkan dia bisa break dari 24.378 berarti break level support ini gitu. Nah, tapi kan di sini udah break dari support bang di sini support untuk trend lainnya dia. Memang dia betul break dari support trend line, tapi dia belum break dari struktur harga gitu. Jadi bisa dikatakan ya sebenarnya si GU ini itu masih uptrend. Jadi si trend line ini bukan jadi kayak yang utama untuk menentukan tren. Jadi ini cuma membantu ya, atau alat opsional ya, alat bantu kita dalam menyaring tren yang ada gitu. Nah, dikatakan dia break trend atau break struktur harga naik adalah ketika dia bisa break dari current low-nya dia atau low dia yang terakhir. Nah, swing low dia yang terakhir kan di sini sebelum dia naik, karena ini break hype yang sebelumnya akan di sini kan. Makanya begitu dia bisa break dari 24.378 ya, closing candle di bawah support ini, nah itu udah bisa dikatakan sebagai breakout gitu. Lalu ada konfirmasi next candle-nya, nah itu baru dikatakan valid breakout gitu. Berarti secara tren nantinya itu udah berubah gitu. Nah, ini berarti ini belum berubah trennya, karena memang support ini kalau kita lihat ya ada di tanggal 27, kemudian di tanggal 3 Mei, ini 27 April ya, terus ini 3 Mei. Jadi memang sebegitu dia mengenai area support ini, pantulnya cukup kuat gitu. Jadi memang support ini adalah support kuatnya dia atau major support dia di 4 jam gitu. Nah, kalau dia break dari support ini ya, berarti kita bisa switch sell dengan target harga di mana nih? Di sini pertama ada support lagi, minor support di 23.979. Kemudian support utamanya lagi di 23.534. Nah, di sini target utama di sini, swing low di yang terakhir lagi gitu. Ini swing targetnya, ini target dekat, ini target jauh ya kan. Kemudian berarti masih selama dia masih di atas ini ya, kalau kita lihat berdasarkan technical analysis ya, ini dia masih bisa ambil area buy gitu. Cuma memang ini agak resiko tinggi karena posisinya kalau kita perhatikan untuk candlenya saat ini ya, di sini itu dia tuh belum ada rejection. Dan bahkan kalau kita lihat di sini, ini dia membentuk seperti bearish engulfing terus menerus gitu. Nah, ini ada order block ya kan, ini bearish engulfing juga. Terus ini ada bearish engulfing juga di sini gitu. Jadi memang kalau kita mau buy pun paling hanya bisa short gitu. Nah, syukur-syukur kalau kita dikasih untuk ambil buy sini, berarti target kita cukup sampai di sini gitu, di 24.966. Ini nggak tembus, berarti dia lanjut turun ke bawah dengan target harga yang di sini 23.534. Nanti dari sini baru kita bisa ambil buy lagi gitu. Dan dari sini ya baru kita bisa ambil buy zone lagi gitu. Jadi buy zone kita ada 1, ini ada 2. Ini high risk, ini medium risk. Kalau yang low risknya di mana? Kalau yang untuk low risk tuh tetap di sini gitu. Ini kurang lebih di harga terakhir di retest tuh di 3 April. Jadi ini untuk yang low risknya itu ada di sini. Jadi kita punya 3 buy zone. Ini high risk, ini medium risk, ini low risk gitu. Kalau untuk selling zone-nya itu berarti kurang lebih di sini 1 ya kan, di 24.966 ya. Atau kalau kita mau ambil amannya itu kita naikin lagi ke atas kurang lebih di level harga sini di 25.000 ya. Jadi yang pertama itu di 24.900, ini yang pertama.
Yang kedua itu di medium di saya itu di 25.251 gitu. Ini kenapa saya belum bisa tarik Fibo ya, karena memang belum ada rejection gitu. Jadi belum bisa ditarik Fibonya. Nanti kalau dia udah ada rejection, kita perlu tarik Fibo untuk Fibo retracement terlebih dahulu gitu. Jadi itu untuk selling point, selling zone-nya dia. Kalau untuk yang paling aman ya sebaiknya kita bisa tunggu di sini lagi di 25.896. Nah, itu adalah beberapa poinnya dia. Tapi untuk saat ini kita mau fokus untuk ambil buy dulu ya, selama dia belum bisa break dari 24.000. Tapi begitu misalkan dia open market lalu dia break dari 24.000 ini, ya berarti kita jangan buy gitu. Kita ambil sell ya dengan target harga di tadi di sini. Berarti kita tunggu buy lagi tuh kalau misalkan harga nyentuh di sini di 23.600 sampai 23.420 gitu. Oke. Jadi begitu kalau dari saya mengenai GBP USD. Ya, kalau misalkan kalian punya pandangan lebih ya, atau misalkan pandangan berbeda dari saya, nggak apa-apa. Kalian boleh sharingkan dan juga kalian boleh paparkan ya pandangan kalian. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang mau berbagi pandangan dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.